Baik, selamat sore dan selamat datang pada sesi wawancara Pancasila dengan topik fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan NKRI. Untuk mata kuliah ini sendiri diajarkan oleh Ibu Adventina Situngkir dan oleh narasumber Profesor Alexius Jemadu. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu saya sebagai ketua dari kelompok Pancasila ini, saya Samuel Juarsa beserta rekan-rekan saya yaitu Angelika Taria Kusnanto, Brando Tuaidan, Clark Abel Silalahi, Pierre Yeskiel, Priscilla Meidi, Tasya Kumendong, dan Fianka Putri Cahcadi. Baik, sebelum itu mari saya jelaskan secara singkat mengenai pembahasan topik ini. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah berdiri sejak awal kemerdekaan dan terus melekat sebagai identitas bangsa dan negara sampai detik ini. Pancasila itu sendiri merupakan pilar ideologis yang menjadi dasar dan pedoman bagi Indonesia untuk dapat mencapai cita-cita bangsa. Seperti yang kita ketahui, Pancasila mengandung nilai-nilai yang datang dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, yang mana mengandung butir-butir ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Tentu saja, kelima sila dalam Pancasila ini memiliki banyak fungsi dan dampak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Namun, dalam kesempatan kali ini, kami akan berfokus pada pembahasan fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan NKRI. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak Alex, bagaimanakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan NKRI dalam kehidupan real perpolitikan Indonesia? Silakan Pak untuk bisa dijawab. Oke. Dari suku, agama, bahasa, kebiasaan, ya, berarti membutuhkan suatu pegangan bersama kalau mau tetap bangsa ini eksis, kan? Karena itu harus ada dasar negara. Gitu loh. Harus ada sesuatu sistem nilai yang lebih tinggi dari sistem nilai individu. Ngerti nggak? Misalnya gini, saya ada konflik sama siapa? Sama Samuel misalnya. Misalnya ini contoh ya Samuel ya. Terus untuk menyelesaikan konflik itu tidak bisa saya memaksa sistem nilai saya pada Samuel. Atau sebaliknya, Samuel memaksakan itu pada saya. Kita harus mencari satu sistem yang kita sepakati bersama. Nah, itulah Pancasila. Jadi Pancasila itu diperlukan untuk mengikat bangsa-bangsa yang beragam ini. Supaya tetap satu. Ya kan? Supaya tetap hidup bersama di Republik ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila itu sumber inspirasi bagi bangsa kita mau jadi apa ke depannya. Ya, benar nggak? Ya. Jadi bisa dikatakan Pancasila itu satu desain masa depan bangsa Indonesia. Ya. Dengan sila pertama ketuhanan. Kita percaya Tuhan ada sesuai agama masing-masing. Tapi kita juga menghormati bahwa setiap manusia itu punya kehendak bebas. Free will. Jadi percaya sama Tuhan, tapi saya mengakui. Lalu kita harus adil dong. Ya, hidup bersama harus adil. Nggak bisa kamu, maaf kata ya, mau enaknya sendiri. Itulah keadilan sosial. Nah, itulah filosofi bangsa Indonesia. Untuk mempersatukan dan juga untuk memberikan inspirasi bangsa ini ke depan mau dibawa kemana. Benar nggak? Nah, itu pertanyaan pertama. Oke Pak, terima kasih untuk jawaban yang pertamanya. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang nomor 2. Menurut Bapak Alex,
Apakah implementasi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara sudah dimengerti, ditanamkan, serta dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat dengan baik? Apakah hukum Indonesia sejauh ini sudah mencerminkan kelima aspek dalam Pancasila mengenai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial? Persilakan untuk menjawab, Pak Alex. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Kalau dibilang sempurna tentu saja belum. Ya kan? Nah, tetapi kalau dikatakan apakah sudah diwujudkan di dalam undang-undang, ya, itu pemerintah sudah mewujudkan di dalam berbagai undang-undang ya. Nah, pelaksanaannya ya masih harus disempurnakan. Dan tidak akan sempurna. Karena kita bukan malaikat kan. Kita punya kelemahan. Kita juga kadang-kadang konflik. Ya toh? Nah, tetapi yang penting itu adalah komitmen. Bahwa bangsa ini tetap punya komitmen untuk mempertahankan Pancasila dan bukan ideologi yang lain. Soal apakah dia mampu mempraktekkan, ya itu kan manusia tidak sempurna ya. Kadang-kadang bisa gagal kan. Nah, tapi dia tetap punya komitmen, punya loyalitas. Loyalitas kepada Pancasila. Bukan loyalitas kepada ideologi yang lain. Ya dong, ya kan? Saya punya loyalitas kepada Pancasila. Kalau kamu tanya, Pak Alex sudah laksanakan Pancasila? Waduh, saya jujur mengatakan belum sempurna praktek Pancasila saya. Ya kan? Tapi kalau kamu bilang loyal nggak Pak Alex? Loyal saya. Saya nggak punya ideologi lain kok. Ideologi politik apalah ya, tapi ideologi saya adalah Pancasila karena saya tahu Pancasila itu satu ideologi yang tepat untuk mempersatukan bangsa kita. Ya, apakah suku minoritas, apakah suku mayoritas, semua punya tempat di dalam Pancasila. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawaban tadi. Sekarang masuk ke pertanyaan terakhir. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pancasila merupakan ideologi negara yang sering digunakan sebagai arah pandang atau way of life masyarakat, serta pemerintahan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, bagaimana pandangan Bapak Alex terhadap pernyataan tersebut? Apakah Pancasila masih menjadi nilai yang relevan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan di tengah globalisasi? Terima kasih. Nah, konflik itu baru terjadi kalau ada yang provokasi. Nah, poin saya adalah rakyat Indonesia kalau diberi kepercayaan itu sudah bisa hidup bersama berdampingan secara damai. Satu. Yang kedua, kalau mereka diberi kepercayaan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu, maka mereka akan menggunakan hak pilih itu secara damai. Buktinya apa? Pemilu 99, pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2012, pemilu 2019. Negara ini bubar nggak? Enggak, masih eksis kita kan. Rakyatnya menggunakan hak pilih secara damai nggak? Secara damai. Artinya, kadang-kadang yang tidak mempraktikkan Pancasila itu elitnya. Tapi rakyat Indonesia sendiri sudah mampu hidup bersama secara damai. Nggak ada konflik. Konflik itu hanya dibuat oleh orang-orang yang punya irresponsible people. Nah, karena itu kita harus semakin yakin pada ideologi ini. Harus kita kembangkan. Ya. Nah, karena itu yang menyatukan kita. Kita kalau nggak bersatu, kita nggak bisa menghadapi globalisasi yang makin kompetitif. Kita harus bersatu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Alex atas jawabannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan tenaganya di hari Kamis ini, sore Ya, ini terima untuk kasih ya. Sukses ya. jadi narasumber kami, Pak. Sehat selalu kepada Pak Alex, Tuhan berkati. Semoga terus bisa terus mengajar kami mahasiswa di HIUPA, Pak. Dari hasil wawancara bersama narasumber Profesor Alexius Cemadu, saya ingin merefleksikan mengenai fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan NKRI. Bahwa faktanya masih banyak oknum-oknum di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Dan yang sangat miris adalah bahwa di era globalisasi, hasutan radikalisme di tengah-tengah
generasi muda menjadi suatu mimpi buruk bagi Indonesia. Maka dari itu menunjukkan bahwa secara normatif Pancasila sangat dibutuhkan karena Indonesia pada abad ke-21 ini membutuhkan pegangan ideologi yang kuat agar Indonesia tidak terpecahkan kembali akan persatuan seperti pada masa penjajahan silam. Yang saya dapatkan melalui wawancara bersama Bapak Alexius Jemadu adalah bahwa di tengah dunia yang terus bergerak, zaman yang terus berubah, dan era globalisasi saat ini, ada banyak sekali ideologi-ideologi yang bermunculan di masyarakat yang tidak sesuai dan sejalan dengan Pancasila. Dan juga ada banyak sekali hal-hal negatif yang berasal dari luar yang masuk ke tengah masyarakat kita dengan tujuan untuk memecah belah dan untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini. Untuk itu, Pancasila berperan sangat penting sebagai acuan dan juga untuk melindungi bangsa dan negara dan juga masyarakat dari hal-hal negatif ini yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Setelah mendengar wawancara dari Bapak Alexius Jemadu, saya menjadi melihat seberapa besar pentingnya Pancasila dan fungsi Pancasila. Berbicara mengenai fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan NKRI, berarti kita berbicara mengenai Pancasila sebagai landasan ideal, sumber dari segala sumber hukum, kepribadian gotong royong, serta way of life atau gaya hidup bangsa dan negara. Pancasila juga menempatkan semua perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Indonesia, dari agama, suku bangsa, ras, dan etnis, menjadi satu tingkat yang sama, sehingga tidak ada di dalam Indonesia yang derajatnya lebih atau kurang dari orang lain. Bangsa kita memiliki sangat banyak keberagaman. Dengan keberagaman tersebut, Pancasila dibutuhkan untuk mengikat bangsa kita menjadi satu. Pancasila sendiri masih belum bisa dibilang sempurna. Namun hal yang terpenting adalah bagaimana kita berkomitmen untuk bisa menjaga dan mempertahankan Pancasila. Terkadang kita tidak menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita, sehingga terkadang menimbulkan konflik. Namun, kita sebagai bangsa Indonesia harus yakin dengan ideologi Pancasila dan harus kita kembangkan karena melalui Pancasila dapat menyatukan kita dalam menghadapi globalisasi yang terjadi. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Fungsi Pancasila bagi bangsa dan NKRI belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh masyarakat, karena ada banyak pengaruh dari luar yang sulit diadaptasikan dengan Pancasila. Saya sebagai generasi muda juga merasa belum bisa menghidupi sepenuhnya nilai-nilai Pancasila, karena ada beberapa kesusahan untuk direalisasikan dengan dunia yang modern ini. Contohnya, seperti sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya hambatan berita hoax yang mempengaruhi banyak orang sehingga kita jadi tidak tahu kasus yang sebenarnya terjadi dan keadilan yang seharusnya ditegakkan. Dan juga generasi muda yang sekarang ini itu mudah terpengaruh dengan pengaruh dari luar dan pengaruh orang lain yang kurang baik. Sekian refleksi pribadi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Berefleksi pada topik pembahasan serta wawancara kami pada kali ini, secara normatif Pancasila memang telah menjadi dasar negara kita. Tapi pada realitanya, dalam implementasi konstitusi, masyarakat maupun kabinet pemerintahan sekalipun, pelaksanaan fungsi Pancasila tentu masih memiliki banyak celah. Maka inilah yang menjadi refleksi mendalam bagi kita untuk dapat terus menghayati pemahaman dan menegakkan Pancasila secara teguh, konsisten, efektif, dan relevan pada kehidupan real kita dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya dengan menghormati keberagaman. Lalu, daripada sekedar memberi ujaran kebencian, lebih baik kita menjadi warga negara yang terdidik dengan memberikan kritik serta pendapat yang konstruktif dan kredibel. Karena faktanya bahkan banyak sekali masyarakat atau generasi muda yang lebih banyak membuli suatu perseorangan atau bahkan pemerintahan, padahal belum tentu ujaran tersebut berbobot, konstruktif, relevan, dan kredibel. Sekian, terima kasih. Refleksi saya terhadap topik yang dibahas adalah Pancasila sangat dibutuhkan untuk menyatukan bangsa Indonesia. Namun, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih kurang sempurna karena tiap manusia masih memiliki kelemahan dan pastinya kelemahan tersebut akan menimbulkan konflik. Nah, yang terutama yaitu bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia mempertahankan Pancasila sebagai ideologi kita dan bukan ideologi yang lain. Terima kasih. Jadi refleksi dari saya adalah pengimplementasian dari Pancasila untuk saat ini masih kurang atau belum maksimal karena masih banyak kejadian seperti diskriminasi, rasis, orang miskin yang disepelekan, nepotisme, dan semacamnya. Apalagi saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang dimana ideologi Pancasila itu sangat diperlukan untuk membangun persatuan dan kesatuan antar masyarakat serta pemerintah supaya bisa bekerja sama. Saya ingin kedepannya pemerintah dan masyarakat bisa lebih meningkatkan lagi dalam persatuan kesatuan dalam membangun Indonesia supaya negara kita ini bisa lebih maju. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Harapan
karena telah memberi kami kepercayaan dalam menjalankan proyek UAS ini. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Adventina Situngkir selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Akhir kata, kami ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam Kelompok 7.